Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi di Pancaran Purnama. Dan semoga saya doakan yang selalu menonton Pancaran Purnama sehat jasmani, sehat rohani, ditambahkan rezekinya dan dilapangkan segala urusannya, dan yang semoga belum mempunyai keturunan cepat dapat momongan, dan yang sakit segera lekas sembuh, dan yang nggak punya duit supaya dapat uang banyak. Amin. Jangan lupa subscribe dan like dan komen serta share di Pancaran Purnama. Terima kasih yang sudah subscribe. Di waktu hari ini saya akan mengulas tentang tirakat kekayaan. Saya akan berbagi tentang ilmu tirakat 3 hari tentang kekayaan. Yang tidak punya pekerjaan, insya Allah akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dan yang nggak punya uang, insya Allah akan mudah mendapatkan uang. Dan yang usahanya bangkrut, insya Allah akan jaya lagi setelah tirakat 3 hari ini. Karena apa? Tirakat itu suatu yang sangat sederhana sekali dapat dilakukan oleh seseorang untuk menggapai segala kejayaan. Kalau tidak mau tirakat, ya jangan lupa ketinggalan. Kadang orang-orang itu tidak memahami tentang apa itu arti tirakat. Nggak usah puasa, nggak apa-apa, penting tirakat saja sudah bisa. Ini tentang tirakat kekayaan. Akan saya edukasi dan akan saya bagikan ilmu saya untuk Anda penonton Pancaran Purnama. Silahkan dilakukan. Bila manfaat, maka Anda semua akan merasakan apa artinya tirakat kekayaan itu. Tirakat kekayaan itu hanya bisa dilakukan orang yang sangat sungguh-sungguh membutuhkan. Orang yang sangat kepepet kebutuhan ekonomi, orang yang sangat yakin akan suatu keajaiban yang akan datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan mengulas tentang tirakat kekayaan. Satu contohnya, ada orang yang kesusahan tentang ekonominya. Dia sudah pergi ke sana kemari, ke orang pintar, ke Pak Kiai, ke paranormal, banyak sekali yang dilakukan dia. Tapi alhasil tidak ada perubahan. Maka dari itu dia yang telah dimanfaatkan orang-orang untuk suatu hajatnya sendiri, tapi dia tidak dapat melakukan sendiri. Kan jadi kasihan, orang itu benar-benar membutuhkan pertolongan tapi dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Oleh karena itu saya akan membagi tentang tirakat kekayaan. Satu contohnya gini, kita bertirakat tidak makan nasi selama 3 hari berturut-turut. Nggak usah pas waktu weton, nggak usah, tapi pas waktu seumpamanya gini, hari Selasa, umpama Selasa Kliwon, mulainya itu, terus hari kedua harinya hari Rebu Legi, yang ketiga hari Kamis Pahing. Lah itu insya Allah setelah kita melakukan tirakat itu nanti akan merasakan sendiri. Tapi harus yakin kita meminta kepada Allah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan dibantu.
Contohnya kan kita itu tidak makan ikan, tirakatnya kita tidak boleh makan yang mengandung nyawa. Contohnya, kalau kita tirakatnya itu kita makan buah-buahan, nah, itu boleh. Kita makan contohnya jagung juga boleh. Kita makan telo itu boleh. Asalkan jangan makan yang ada nyawanya, seperti ikan laut, ikan lele, ayam itu nggak boleh. Tapi kadang gini, jangan salah paham dulu. Waktu pas kita melakukan, itu banyak cobaan sekali. Contohnya gini, sewaktu kita mau berniat tirakat. Nah, di waktu yang 1 hari kita lolos, 2 hari itu kita lupa. Wah, ini makan enak. Nah, itu termasuk godaan. Tapi kita jangan terpengaruh oleh godaan itu. Karena kita sudah berniat sungguh-sungguh. Ingin merubah nasib kita, ingin merubah ekonomi kita. Tapi kita harus melakukan yang sangat sungguh-sungguh itu. Nah, nanti jangan lupa, nanti ada zikirnya. Nanti akan saya bimbing, insya Allah akan Anda semua itu akan merasakan apa yang selama ini ada kesulitan yang tidak bisa teratasi, insya Allah akan mudah. Ekonomi yang sangat terpuruk, insya Allah akan bangkit lagi. Usaha yang sangat terpuruk, insya Allah akan jaya lagi. Setelah kita melakukan tirakat selama 3 hari berturut-turut. Semua itu atas kehendak Allah. Kita berusaha terus. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan membantu kita selama kita mau bertirakat. Contohnya gini, tidak orang sekeliling kita yang akan membantu, tapi orang lain yang tidak pernah kita kenal. Itu jangan sampai kita tidak mengerti. Karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong kita lewat malaikat-malaikatnya yang tidak kita kenal, yang tidak kita sangka-sangka. Nah, sewaktu-waktu yang sangat mustajabah itu, waktu-waktu yang sangat tidak kita inginkan itu akan menjadi waktu yang sangat mustajab sekali untuk kita berdoa. Tapi kita harus yakin, berdoa kita harus yakin, harus satu tujuan itu. Apa yang tujuan kita itu lakukan. Jangan yang lain, satu dulu. Umpamanya minta uang, minta usahanya lancar. Ya itu kita yang satu tujuannya. Fokuskan itu dari hati yang paling dalam. Kita meminta pada Tuhan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dikabulkan setelah kita melakukan tirakat 3 hari itu. Berturut-turut, jangan kita putus asa. Selama kita mau berusaha, kita mau bergerak, kita mau melakukan, insya Allah pasti akan mendapatkan tujuan kita yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, janganlah bersedih yang tidak punya pekerjaan, janganlah bersedih yang tidak punya uang, janganlah bersedih yang banyak masalah dan banyak hutang. Insya Allah setelah kita semua tirakat, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah berharap berbuat baik dan berbuat kebaikan. Insya Allah Tuhan akan membantu kita di dalam kita kesulitan. Karena apa? Tuhan itu, Allah itu melakukan kepada hambanya yang mau tirakat dan yang mau dia bersungguh-sungguh, dia akan dinaikkan derajatnya dan dia akan digantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Tapi kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, ya percuma saja kita tirakat. Kita itu pikirannya harus positif, jangan negatif, jangan buruk sangka. Seperti gini, saya kasih contoh. Bukan saya membenci orang itu, bukan. Seperti gini, ada orang yang terkena masalah, contohnya uang itu sudah
habis, banyak hutang, bisnisnya semakin terpuruk, dia malah pergi ke tempat yang keramat. Tidak seperti itu, dia pergi ke tempat pemakaman yang keramat, yang dikeramatkan. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang sebenarnya itu kita gini, kita ke makam, kita itu berdoa, mendoakan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Dan bukan sebaliknya, kita meminta doanya. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi kita itu mendoakan bahwa setelah kita hidup ada kematian. Nah, seperti kita gini, hablum minallah dan hablum minannas. Antara hubungan dengan Allah dan antara hubungan dengan manusia. Contohnya seperti itu. Kalau orang yang tidak memahami seperti itu, dia itu sangat terpuruk. Dan dia itu sangat yakin bahwa di makam itu dia akan terkabulkan. Bukan seperti itu. Kalau kita mendoakan, insya Allah orang yang kamu doakan tanpa kamu meminta, dia akan mendoakan kamu sendiri. Karena apa? Ada malaikat-malaikat yang baik sedang mencatat. Amal kita yang baik akan dicatat. Kalau kadang orang minta, "Mbah, saya gini-gini minta ini." Bukan seperti itu. Aslinya bukan seperti itu. Karena apa? Kalau sudah tahu kan gini, kita berkunjung ke makam itu, kita itu mendoakan. Ibaratnya kita pamitan kepada orang yang sudah meninggal. Oh, itu keturunan saya mendoakan saya. Akhirnya itu semua itu kan tanpa kita meminta. Di sana itu sudah tahu apa permintaan kamu, sudah tahu. Kalau kamu seperti itu, ya itu namanya musyrik. Itu namanya tidak baik. Seperti itu. Kalau kita tirakat, itu kita makan yang halal, makan yang tidak mengandung nyawa selama 3 hari itu. Seperti ya kan, tentunya mulai hari Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing itu. Dan kita berzikir, kita berdoa sungguh-sungguh nanti di waktu yang malam Jumat itu. Insya Allah Tuhan akan memberi, hajat kamu akan diberi, yang minta kaya akan dikabulkan. Bukan terus kaya, bukan. Nanti waktunya ada sendiri loh. Kita tidak tahu. Seumpama kamu kenal sama orang yang tidak kamu kenal di lain waktu itu. Lewat itu, Allah itu mengabulkan segala hajat kamu. Tapi kalau kamu yakin, karena apa? Waktu itu yang akan merubah nasib kamu. Waktu yang akan merubah kehidupan kamu. Kalau kamu tidak bergerak, ya di situ aja yang nggak akan berubah. Itu. Semoga tentang tirakat 3 hari ini berturut-turut bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Sekian wawasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.